Baik, untuk kelompok serius ya terima kasih sudah datang tepat waktu. Jadi untuk hari ini kita akan coba ujian praktik TIK ya sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk teknisnya sendiri atau SOP-nya ya kalau kata orang kerja SOP nggak berbeda jauh sama kelompok lain atau kelas-kelas lainnya. Nanti teman-teman saya kasih waktu maksimal 20 menit untuk mempresentasikan, kemudian memaparkan, menjelaskan, juga mendemonstrasikan hasil kerja yang telah dilalui selama 3 minggu kemarin. Ya. Nah, untuk urutannya sendiri nanti teman-teman pertama awali dengan presentasi dulu ya. Presentasinya dibuka seperti biasa dibuka, kemudian perkenalan, lalu pengenalan idenya secara umum dulu ya, pengenalan ide, lalu baru jelaskan materi yang kalian akan jelaskan ya. Setelah menjelaskan Google Slide-nya, teman-teman langsung lanjutkan saja ke Figma-nya ya, ditampilkan prototipenya, dimainkan prototipenya, diperlihatkan ke saya halaman-halamannya, kemudian fungsi dan juga fitur dari prototipe yang kalian buat ya, seperti itu. Setelah selesai mendemonstrasikan prototipe, teman-teman boleh siapa saja salah satu anggotanya menyimpulkan hasil dari penelitiannya ya, baik itu prototipe ataupun studi kasus yang kalian pelajari saat itu, yang saat ini akan dipresentasikan ya. Diambil kesimpulannya lalu sampaikan ke saya. Seperti itu. Nanti bagi teman-teman yang kebagian menjelaskan ya, misalnya saya ngejelasin slide 1 tuh misalnya ya. Nah, itu saat menjelaskan saya minta kalau bisa dan perangkatnya ada, teman-teman silakan. Oh, putus-putus suaranya. Oke. Saya ulang ya. Jadi nanti teman-teman dari kelompok serius itu saya kasih waktu maksimal 20 menit ya untuk menjelaskan, memaparkan dan mendemonstrasikan prototipe yang telah dipersiapkan ya. Kemudian nanti untuk urutannya sendiri, untuk urutan ujiannya, teman-teman mulai terlebih dahulu dari presentasi menggunakan Google Slide-nya ya. Presentasi dulu. Presentasinya seperti presentasi pada umumnya ya, dibuka terlebih dahulu, perkenalan kelompok, lalu pengenalan ide yang akan kalian bahas, dan juga dilanjutkan ke pemaparan materi di presentasinya ya. Setelah itu selesai, teman-teman lanjutkan dengan demonstrasi prototipenya di Figma ya. Didemonstrasikan, kemudian dijelaskan ke saya fitur setiap halaman yang kalian buat di Figma-nya. Ya, begitu. Nanti bagi teman-teman yang kebagian menjelaskan, tolong diaktifkan saja kameranya ketika sedang menjelaskan. Ya. Setelah selesai, diakhiri dengan kesimpulan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan sebelum kita mulai. Nggak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, waktunya 20 menit ya. Dimulai dari sekarang. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Selamat pagi Pak Amos dan teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang fitur kita buat, yaitu Mari Makan. Selamat menyaksikan. Oke, ini latar belakang dari aplikasi Mari Makan.
latar belakang itu kan selama ini COVID-19 merupakan virus baru yang muncul tahun sekitar akhir tahun 2020. Virus ini langsung nyebar ke seluruh dunia dan langsung terjadi pandemi pada saat itu juga. Karena banyak juga korban jiwanya, akhirnya banyak negara yang menerapkan lockdown. Kalau di Indonesia sendiri kan namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan aktivitas dari rumah saja, seperti sekolah, kerja, dan aktivitas lainnya. Nah, karena pandemi ini susah sekali untuk mendapatkan makanan secara langsung, karena banyaknya pembatasan sosial skala besar dan penetapan jam malam sekitar, kalau nggak salah, sekitar jam 8 atau jam 10 ke atas. Karena pilihan makanan yang bergizi dan sehat sangat diperlukan untuk menjaga dan menggunakan masyarakat untuk memperoleh makanan. Dan di sini juga kita bisa memilih makanan lokal maupun internasional sesuai selera kalian dan tersedia dari berbagai harga. Nah, Rumusan rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat sebagai penelitian sebagai berikut. Apakah kegunaan atau manfaat yang ditimbulkan oleh aplikasi food order serius terhadap masyarakat atau banyak orang? Yang kedua, apakah jasa transportasi makanan di masa pandemi banyak pengguna dan memiliki pengaruh besar? Yang ketiga, apakah persaingan jasa transportasi makanan akan mempengaruhi serius? Yang keempat, bagaimana kritikan dan pujian akan sangat berpengaruh terhadap aplikasi food order serius dan para pelanggan? Apakah jenis-jenis makanan bertambah variasi dan mengalami perubahan selama pandemi? Yang ketiga, tujuan untuk mengetahui kegunaan atau manfaat yang ditimbulkan aplikasi food order serius terhadap banyak orang. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah jasa transportasi makanan sangat berpengaruh sekarang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh persaingan bagi serius. Yang keempat, memberikan jasa transportasi makanan atau jasa pick-up kepada pembeli. Yang kelima, untuk mengetahui apakah kritikan dan pujian akan berpengaruh terhadap aplikasi food order serius. Yang keenam, untuk mengetahui pertambahan jenis atau variasi makanan selama pandemi. Nah, untuk sasaran itu sendiri kita memiliki ditujukan untuk semua orang, mulai dari kalangan anak muda sampai dewasa, karena aplikasi ini kan merupakan aplikasi yang bisa digunakan oleh siapa saja. Karena juga zaman sekarang hampir semua orang menggunakan handphone atau telepon genggam. Dengan adanya aplikasi ini juga, semua kalangan dapat memilih variasi makanan sesuai selera dan harga masing-masing. Aplikasi ini juga ditujukan untuk orang-orang yang sibuk bekerja atau orang yang malas keluar rumah, bisa menggunakan aplikasi untuk memesan makanan. Terutama pada saat pandemi seperti ini, masih banyak digunakan, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Analisis masalah di saat pandemi ini, orang yang malas untuk membeli makanan bisa menggunakan aplikasi jasa antar makanan, dan juga karena semua kegiatan jadi terbatas dengan adanya COVID ini, orang banyak yang menggunakan aplikasi ini untuk membeli makanan ataupun bahan kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan hidup, bahan makanan, dan lain-lain. Dengan adanya aplikasi seperti ini juga bisa mengurangi jumlah masyarakat yang keluar rumah dan bisa mengurangi risiko orang terkena COVID. Solusi dari masalahnya adalah saat ini kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, karena sekarang semua orang melakukan aktivitas dari rumah saja.
pada saat yang bersamaan, semua masyarakat mulai mencoba untuk memakai aplikasi untuk membeli kebutuhannya melalui handphone. Dengan adanya aplikasi Sirius ini, kami berharap bisa menunjang kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi, terutama pada makanan. Pedagang kaki lima ini tidak memiliki lisensi untuk berjualan di pinggir jalan, dan karena terlalu banyak juga ada penjual yang berjualan sampai ke tengah jalan, membuat kendaraan sulit untuk melewati jalan. Karena itulah kami menciptakan perubahan, yaitu dengan membuat aplikasi Mari Makan. Selain memiliki lisensi, menggunakan aplikasi juga jadi lebih efisien, karena hanya tinggal menekan tombol untuk memesan makanan. Makanannya juga akan kami antar sampai ke tujuannya. Jadi orang-orang yang sudah memesan lewat aplikasi Mari Makan ini tidak perlu sampai keluar rumah, sehingga jalanan pun tidak akan mengalami kemacetan yang luar biasa. Kami juga memiliki banyak tempat pemasaran seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Jadi akan banyak orang yang tahu dan menggunakan aplikasinya. Untuk masuk ke dalam aplikasi Mari Makan ini, kita menggunakan dua cara login, yaitu yang pertama menggunakan login dengan akun Google dan juga menggunakan login lewat Facebook. Di halaman kedua, kita dapat melihat berbagai macam makanan yang dijual di dalam aplikasi ini, dan juga kita dapat melihat berita tentang makanan hari ini. Contoh berita makanan pada hari ini dapat kita pencet di gambar buah-buahan yang di bawah saldo. Nah, begitu kita bisa membaca berita yang ada pada hari ini juga. Ada tombol backnya, pencet aja. Nah, lalu misalkan kita mau pesan nasi, aneka masakan nasi, olahan nasi, kita tinggal pencet dan bakal muncul aneka olahan nasi. Bila kita ingin memesan coba ke yang itu aneka nasi lagi. Yang pencet itunya, gambarnya. Lalu bila kita ingin memesannya, kita tinggal pencet gambar keranjang yang ada pada sebelah kanan barang. Dan bila kita mau memesan nasi yang lain, kita tinggal pencet klik tombol mau makan apa. Di situ bakal muncul keyboard dan kita tinggal
menuliskan makanan yang ingin kita olahan nasi yang ingin kita makan. Bila ingin kembali ke home, kita dapat memencet ke tombol arah panah yang di atas kiri. Dan bila kita juga ingin menambahkan mengisi saldo yang kita punya, kita tinggal memencet tombol tanda plus yang ada di sebelah kanan. Lalu kita masukkan jumlah isi saldo. Lalu kita pilih menu pembayaran yang akan kita bayar melewati apa. Setelah itu kita tinggal klik isi saldo. Bila ingin back kembali, kita dapat sebelah kiri atas tanda panah sebelah kiri. Berikut juga dengan olahan aneka mie dan bihun seperti pada aneka nasi sebelumnya. Olahan daging kita juga menjual rendang, ayam geprek, sate, ayam dan ayam bakar. Selain sapi dan ayam, kita juga menjual daging babi. Di aneka minuman, kita juga menjual boba, milk tea, jus mangga, lemon tea, ice cream, dan yang lain-lainnya. Kita menjual dengan harga semurah mungkin agar semua kalangan yang dapat membeli makanan dan minuman yang ada pada aplikasi kita. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk demonstrasi aplikasinya ya. Kelompok Sirius ada Devia, Karin, Jovi, Pani, dan juga Tantri ya. Oke, untuk masukan ataupun saran ya. Pertama mungkin dari sarannya di prototype ya. Di sini kan kalau kita lihat proposal sama pemaparan kredit presentasi tadi, ini adalah satu platform khusus atau wadah khusus yang nantinya dipakai oleh user untuk menangani solusi keluar ya, di mana mereka mengorder makanan secara online ya, kemudian melakukan pembayaran pun online di handphonenya langsung di aplikasinya sampai dengan ke proses pengiriman ya. Tadi kalau saya lihat di demonya, dia proses pemilihan makanan ada, kemudian pengisian saldo ada, ya, lalu nambahin ke keranjang belanja ada untuk si makanannya. Tapi di sana kurangnya, sayangnya ya, tidak ada display atau gambar yang menggambarkan proses pengantaran barangnya, pengantaran barang sampai dengan ke penerimaan barangnya. Putus-putus. Oke, saya ulang ya. Jadi untuk koreksi sedikit sebenarnya terkait dengan prototype ya. Jadi kan ini prototype yang kalian buat atau demo aplikasi yang kalian buat ini adalah demo aplikasi
untuk memfasilitasi orang-orang biar nggak jajan keluar ya, biar stay at home aja, ngorder makanan di rumah aja, tetap mengorder makanan yang bergizi-gizi ini, yang gizinya tinggi semua, melalui aplikasi food delivery dari Sirius ini. Nah, kalau kita lihat di proposal, kemudian PowerPoint yang kalian tampilkan, sampai dengan ke presentasinya, ini ada beberapa poin yang kurang. Pertama itu, tadi kalian di PowerPoint-nya kan menjelaskan ya bahwa aplikasi tersebut adalah aplikasi untuk nge-order makanan ya. Tapi ketika saya lihat di aplikasinya memang dia ada pemilihan makanan ya, pemilihan makanan ada, kemudian eh, menambahkan makanan ke keranjang belanja ada, kemudian apa namanya, nambahin saldo uang buat beli makanannya ada di aplikasi ditampilkan. Tapi yang kurangnya adalah tidak ada display atau hal yang menggambarkan proses pengiriman makanan sampai dengan ke penerimaan makanan. Itu tidak digambarkan di prototipe ini. Kemudian tadi di halaman awal ya, dia ada fasilitas untuk memberikan berita ya, berita terkait dengan makanan atau gizi-gizi terbaru. Kalau saya rasa itu nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena di proposal ataupun di presentasi kalian tidak menjelaskan bahwa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang digunakan juga untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan informasi makanan. Ya, di presentasinya kalian nggak ada ngejelasin terkait dengan edukasi melalui informasi makanan ini. Tapi di prototipe aplikasinya kalian nambah-nambahin fitur untuk membaca berita terkait makanan. Jadinya salah sasaran kalau begitu mah ya, antara presentasi dengan prototipenya itu berbeda. Ya harusnya kalau di presentasinya hanya menjelaskan terkait dengan sistem pembelian makanan sampai dengan pengantaran barang ya, pengantaran barang makanannya, ya sudah di prototipenya hanya menampilkan fitur-fitur itu saja. Seperti itu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan. Silakan mungkin dari Tantri, Devia, Karin, Jovi atau Fani ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan terkait dengan koreksi tadi atau masukan yang tadi saya sampaikan. Berarti ini ngerjain ulang apa nggak usah? Nggak usah, ini mah saran doang, masukan. Jadi antara presentasi kalian dan prototipe itu agak berbeda seperti itu. Jadi ini salah sasaran gitu. Hanya masukan aja, nggak perlu direvisi, nggak apa-apa. Hanya masukan saja, saran. Halo, tes. Nggak ada, Pak. Oh nggak ada, iya. Oke, kalau nggak ada, boleh salah satu anggota kelompoknya untuk menarik kesimpulan terkait dengan penelitian yang kalian teliti. Silakan. Boleh dari siapa saja, boleh dari Tantri, boleh dari Devia, boleh dari Karin, boleh dari Jovi atau dari Fani untuk menyampaikan kesimpulannya. Ya, silakan. Kesimpulan dari aplikasi ini, Pak. Iya, yang sesuai dari proposal kalian bikin. Ya, jadi kesimpulannya aplikasi Foto Order Sirius ini guna untuk membantu banyak orang, terutama dalam pengiriman makanan dan food order, sehingga banyak akses yang bisa digunakan, terutama bagi anak muda, orang tua maupun anak-anak, dan mereka bisa memilih makanan sesuai gizi mereka dan kesukaan mereka. Nah, itu aja. Oke, terima kasih Jovi untuk kesimpulan yang telah disampaikannya ya, teman-teman. Jadi untuk ujian praktik hari ini sudah selesai untuk kelompok Sirius ya. Nah, sebagai bentuk dokumentasi ini dari awal tadi kita meet sampai sekarang mau penutupan itu saya rekam dalam bentuk video ya. Jadi nanti rekamannya akan saya posting, akan saya kasih ke URL-nya ke grup. Jadi
teman-teman juga bisa menonton ulang ya hasil presentasinya, dan juga teman-teman juga bisa melihat rekaman presentasi dari teman-teman di kelas lain ya, dan dengan kelompok-kelompok lain juga bisa melihat presentasinya seperti apa gitu. Jadi sebagai kenang-kenang kalian juga, sebagai dokumentasi kalian telah mengikuti ujian praktik di tahun pelajaran 2020-2021 ini ya. Nah, sebelum kita tutup, kita akan foto bersama dulu. Silakan teman-teman tampilkan lagi prototipenya di halaman yang awalnya, halaman login, lalu mengaktifkan kameranya ya untuk foto bersama. Silakan. Oke, prototipenya sudah tampil. Sekarang tinggal kameranya. Silakan diaktifkan. Oke, Tantri sudah tampil. Jovi sudah tampil, tinggal nunggu Devia. Devia udah ada, tinggal nunggu Karin sama Pani. Oke, Karin sudah ada, Pani sudah ada. Oke, posisinya kita benarkan dulu ya. Silakan teman-teman mengatur posisi dulu. Wajahnya terlihat ya, seragamnya terlihat. Kemudian berikan senyum terbaik ya, jangan cemberut. Masih pagi ini ya, masih di dunia tipu-tipu ya, jadi senyum dulu mumpung masih bisa senyum ya, senyum dulu. Oke. Ya, Devia belum kelihatan, Karin juga belum kelihatan. Nah, nggak apa-apa, tapi wajah nggak usah malu, dokumentasi pribadi juga kok, nanti kan dikasih juga ke kalian. Oke, Jovi udah kayak Jovi tuh lengkap ya, ada mukanya terlihat, seragamnya ada, Tanvi oke. Devia kurang ke bawah kameranya. Iya, Karin tinggal Karin, ayo Karin. Oke, rambutnya, ayo. Pani ayo Pani. Pani masih kayaknya terlalu dekat dengan kamera. Bisa mundur, kayak agak mundur biar kelihatan dengan seragamnya. Nah, seperti itu. Ayo tinggal Karin, ayo Rin. Seragamnya biar kelihatan Karin. Oke, gaya bebas ya teman-teman ya, silahkan mau gini boleh, mau gini boleh, mau gini boleh, silahkan aja ya. Yang penting senyum ya, jangan cemberut, happy ya, buah happy. Oke, saya hitung mundur ya, saya hitung nanti hitungan, setelah hitungan ke 1 saya ambil fotonya ya. Karin kok hilang? Karin hilang ya. Oke, saya hitung mundur ya, 3, 2, 1, gaya bebas, monggo. Yo. Ya, oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman dari kelompok serius atas penampilannya ya. Terima kasih telah melaporkan dan mempresentasikan hasil kerjanya 3 minggu kemarin. Kita bertemu kembali di lain kesempatan ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga apa yang kalian lakukan hari ini, apa yang kalian kerjakan hari ini, dan apa yang kalian tampilkan hari ini bisa berguna untuk kalian ke depannya ya. Jadi jangan berhenti di sini saja untuk mengembangkan ide, tapi terus kembangkan ide sampai kalian menemukan kepuasan ya. Terima kasih teman-teman dari kelompok serius, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih, monggo. Mari sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ayo sama-sama Karin.